Tawang Alun Pangeran Kedawung yang terusir. Kedawung adalah negeri yang didirikan oleh Tampauna, memiliki 5 orang anak. Dari 5 orang anak itu 2 orang putra bernama Tawang Alun dan Wila, dan 3 orang putri bernama Tunjung Sari, Melok, Gringsing. Setelah Tampauna meninggal, kedudukannya digantikan oleh Tawang Alun sebagai Pangeran Kedawung. Sedangkan Mas Wila diangkat sebagai patihnya. Setelah memerintah selama 4 tahun, Tawang Alun mendengar isu yang kurang mengenakan, isu yang berkembang di kalangan keraton bahwa sang adik Mas Wila menginginkan tahtanya. Maka kemudian isu itu ditanggapi oleh Tawang Alun dengan menyerahkan tahta kerajaan Kedawung ke adik kandungnya dan Tawang Alun sendiri memutuskan untuk pergi dari istana bersama 40 orang pengikut setianya, tentu setelah mendapat izin dari Wila adiknya yang sudah diangkat menjadi raja baru di Kedawung. Tawang Alun dan rombongan mengembara dan mendirikan pemukiman baru di Hutan Bayu, lereng Gunung Raung, pemukiman yang kemudian menjadi makmur dan penduduknya makin bertambah pesat sekitar 2.000 orang lebih, belum terhitung anak-anak. Tawang Alun sudah mendiami Bayu selama 6 tahun, Mas Wila yang cemburu, marah karena semakin hari bertambah banyak jumlah penduduk Kedawung yang pindah ke Bayu. Mas Wila kemudian dengan mengutus 4.000 pasukan di bawah sang patih adik perempuannya, menyerang Bayu. Namun sial, dalam pertempuran itu Kedawung kalah, Tunjung Sari sebagai patih tewas bersama putra Mas Wila yang bernama Wilatruna. Kemudian disusul oleh sang raja sendiri ikut tewas. 2 tahun berselang, Kedawung mengangkat 2 saudari Tawang Alun bernama Melok sebagai ratu dan Gringsing sebagai patihnya. Sementara Tawang Alun masih bertahan di Bayu. Pada suatu hari Tawang Alun menyepi di kaki Gung Raung hendak bersemadi. Sesudah 7 malam terdengar suara gaib yang memberitahukan bahwa seekor harimau, macan putih akan membawanya ke hutan Sudimara tempat kerajaannya yang baru. 7 hari Tawang Alun berjalan sebelum akhirnya bertemu dengan harimau putih yang didengarnya saat bersemadi. Di atas punggung harimau putih Tawang Alun mencapai hutan Sudimara. Dibantu penduduk sekitar Tawang Alun mendirikan istana kerajaan baru dan diberi nama Istana Macan Putih. Tawang Alun memiliki 4 orang anak laki-laki dari permaisuri Dewi Sumekar putri dari seorang panglima perangnya yang bernama Arya Balater. 4 orang anak Tawang Alun dari Dewi Sumekar adalah Macanapura, Sasranagara, Gajah Binarong dan yang terakhir bernama Kartanagara atau sering disebut sebagai Ketanagara. Tawang Alun juga memiliki anak dari istrinya yang kedua yaitu Pangeran Wilaludra, Wilatulis, Wilakrama, Wilaatmaja, Wiraguna, Wirayuda dan Wirada. Tawang Alun memiliki seorang guru bernama Wangsakarya yang sangat sakti. Diceritakan dalam babat Tawang Alun bahwa pernah suatu hari ketika Tawang Alun dan rombongan diundang ke Keraton Mataram oleh Senopati Raja Mataram, tepatnya di alun-alun Keraton Mataram. Wangsakarya mengadu kesaktian dengan Pangeran Kadilangu yang seorang guru dari Sunan Mataram. Dalam adu kesaktian itu, Pangeran Kadilangu menemui ajal di tangan keris sakti yang bernama Si Gagak milik Wangsakarya. Dalam insiden di alun-alun Keraton Mataram itu juga 4 orang anak-anak Tawang Alun yang ikut dalam rombongan juga menyatakan diri bahwa ayahanda mereka tidak akan sudi lagi tunduk terhadap kekuasaan Mataram. Dalam bahasa Bali mereka berujar dengan lantang bahwa Blambangan adalah kerajaan yang berdaulat. Pernyataan keras dari anak-anak Tawang Alun sontak membuat situasi Paseban Agung Keraton Mataram makin memanas. 7 orang panglima Blambangan mengamuk dengan mencabuti pohon-pohon kelapa di sekitar Balai Paseban. Semua yang hadir bubar menyelamatkan diri masing-masing. Tawang Alun pulang ke Blambangan tanpa pamit ke Raja Mataram. Sejak kejadian yang menghebohkan itu, hubungan antara Mataram dengan Blambangan telah putus. Prabu Tawang Alun wafat dalam usia yang sangat sepuh tahun 1691, selama menjadi Raja Blambangan di Istana Macan Putih. Negeri Blambangan mencapai puncak kejayaannya. Hubungan bilateral dengan negeri lain juga terjalin baik. Penduduk Blambangan hidup makmur. Sumber lain mengatakan bahwa wilayah Blambangan terbentang dari Lumajang hingga Bali. Prabu Tawang Alun dikuburkan di Plecutan diiringi satu peristiwa yang sangat mengerikan. Ratusan selir melakukan sati pati obong yang tercatat dalam dokumen Belanda. Pasca wafatnya Tawang Alun, Blambangan dilanda perang saudara.
Perebutan tahta Blambangan antar keturunan Tawang Alun tidak terelakkan. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk bisa menguasai Blambangan. Oleh Damar Wulung Sumber, Babat Tawang Alun Banyuwangi bersambung. Silahkan ditunggu edisi selanjutnya.